warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang menguasai teknik membaca dan menulis. Pertama adalah pengertian membaca, pengertian menulis, dan teknik membaca cepat. Pengertian membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Berdasarkan pengertian di atas, membaca merupakan suatu kegiatan yang memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu, sehingga pesan yang ia sampaikan dapat dicapai dengan baik sesuai dengan tujuan penulis melalui bahasa tulis atau media kata-kata. Membaca juga dapat diartikan sebagai suatu metode yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri atau kadang-kadang dengan orang lain. Pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai penyampaian pesan atau isi tulisan, atau saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima. Pengertian membaca cepat. Membaca cepat merupakan teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, frase demi frase, kata demi kata, atau baris demi baris. Membaca bertujuan agar dapat memahami bacaan dengan cepat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membaca cepat. Pertama adalah konsentrasi saat membaca. Nah, konsentrasi perlu banget ya buat kita fokus pada apa yang kita baca, terus agar kita memahami apa yang kita baca. Walaupun cepat tapi kita paham dengan materi apa yang kita baca gitu. Yang kedua adalah menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara dan bibir bergerak. Nah, pada membaca cepat itu digunakan membacanya dalam hati, jadi tidak disuarakan, tidak di Indonesia adalah merupakan ini. Nah, tidak seperti itu, tapi kita membacanya dalam hati. Seperti itu. Yang ketiga adalah perluasan jangkauan mata ketika membaca. Nah, ini perlu banget ya. Karena membaca cepat itu biasanya yang terpenting hati, pikiran, dan mata itu berjalan. Dan penting gitu loh. Yang keempat, tidak mengulang-ulang bacaan. Nah, ini juga benar, jadi tidak mengulang-ulang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam teknik membaca cepat. Yang pertama ada hakikat membaca cepat. Herwono menjelaskan bahwa membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang-lambang tulis dengan cepat dan tepat. Ada 3 hal yang menjadi perhatian dalam membaca cepat, yaitu kecepatan yang memadai, pemahaman yang tinggi, dan tujuan membaca yang cepat. Yang kedua ada tahapan membaca. A. Tahapan prabaca. Pelaksanaan kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. B. Tahap saat membaca, teknik skimming dan teknik scanning. Skimming adalah salah satu teknik membaca untuk mengambil intisari dari suatu bacaan. Dan scanning adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain, langsung kepada intinya. C. Tahap prabaca, pasca baca. Kegiatan ini membantu siswa menyatukan informasi baru yang didapat dalam skema yang telah dimiliki. Yang ketiga itu ada manfaat membaca cepat. Yang pertama, membaca cepat menghemat waktu. Kedua, menciptakan efisiensi. 3, memiliki nilai yang menghibur atau menyenangkan. 4, memperluas cakrawala. 5, membantu bicara secara efektif. Yang keempat itu ada teknik membaca cepat. 1. Mengenali kalimat dengan cepat dilakukan untuk melatih pembaca dalam mengenali kata. 2. Membaca kelompok kata atau frasa terdiri dari tahap menemukan frasa yang sama.
3. Melatih gerakan mata setelah mampu mengenali kata dengan cepat, kemudian mulai belajar membaca beberapa kata sekaligus. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai model-model membaca cepat. Model-model membaca cepat ini ada 3, yaitu yang pertama model line by line, yang kedua model melingkar, dan yang ketiga model spiral. Yang pertama itu model line by line atau sering disebut juga dengan model garis per garis. Model ini dilakukan dengan membaca secara berurutan dari baris pertama hingga baris terakhir. Model ini biasanya digunakan bagi mereka yang membaca bacaan yang bersifat padat, materi bacaan yang relatif baru. Yang kedua itu ada model melingkar. Model melingkar ini dilakukan dengan mencari kata kunci. Pembaca dapat membaca dengan acak untuk menemukan kata kunci dalam sebuah bacaan dengan tujuan agar dapat mengerti inti dari bacaan. Bacaan ini biasanya digunakan untuk membaca bacaan ringan seperti koran, majalah, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada model spiral. Model spiral ini dilakukan dengan tidak membaca seluruh bacaan yang ada, melainkan dibaca secara zigzag atau spiral. Penggabungan kata atau kalimat dalam bacaan menggunakan rasio dan pemikiran pembaca tersebut, sehingga pembaca tersebut dapat menyimpulkan sendiri dari kata-kata kunci bacaan. Assalamualaikum, nama saya Regita Mega Juliani. Di sini saya akan menjelaskan menghitung kecepatan efektif membaca di kelas tinggi. Yang pertama yaitu pengertiannya. Menurut Ahmad Slamet, yaitu kecepatan efektif membaca yaitu kecepatan yang dicapai oleh si pembaca. Kemudian menurut Tampu Bolon yaitu kecepatan yang harus dimiliki si pembaca namun tidak mengabaikan pemahaman isi secara menyeluruh. Kemudian langsung aja ya, menurut Ahmad Slamet, cara menghitung kecepatan efektif membaca yaitu yang pertama yaitu ada rumusnya ini ya, yaitu ada rumus KM, yaitu yang rumus KM itu yaitu rumus kecepatan membaca. Rumusnya yaitu KM kecepatan membaca sama dengan jumlah kata dibagi jumlah waktu yang ditempuh. Jadi contoh misalnya Fahmi jumlah katanya itu Fahmi membaca dengan jumlah kata 200, kemudian dibagi dengan jumlah waktunya yaitu 40. Jadi 200 dibagi 40 sama dengan 20 kata per menit, kayak gitu. Kemudian rumus yang kedua yaitu ada rumus pemahaman isi. Nah, jadi kan kata tadi ada pengertian kata Ahmad Slamet, yaitu pengertiannya kecepatan yang dicapai oleh si pembaca. Kemudian kalau menurut Tampu Bolon itu jadi kecepatan yang harus dimiliki si pembaca namun tidak mengabaikan pemahaman secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya jadi pemahaman ini rumusnya yaitu sama dengan kecepatan efektif membaca sama dengan jumlah kata dibagi jumlah waktu dikali jawaban yang benar dibagi sama jumlah soal dikali 60. Contoh misalnya Fahmi membaca dengan jumlah katanya 200 dibagi jumlah waktunya 55 dikali jumlah yang benarnya itu jumlah jawaban yang benarnya 17 dibagi jumlah soalnya 20 dikali 60. Jadi ini dikerjakan terlebih dahulu, kemudian ini dan ini dikali kemudian ini dikali 60. Jadi ini dikali ini sama dengan 725 kecepatan membaca.
Kemudian, adapun standarisasi kecepatan membaca yaitu pada jenjang pendidikan yaitu SD atau SMP itu 200 kata per menit, sedangkan SMA yaitu 250 kata per menit, sedangkan mahasiswa yaitu atau mahasiswa pasca sarjana yaitu 400 kata per menit, sedangkan mahasiswa biasa yaitu 325 kata per menit, sedangkan orang dewasa namun tidak sekolah yaitu 200 kata per menit. Kemudian adapun kecepatan efektif membaca menurut tingkat kelas yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kelas 1 yaitu 60 sampai 80 kata per menit. Kemudian kelas 2 90 sampai 110 kata per menit. Kelas 3 120 sampai 140 kata per menit. Kelas 4 150 sampai 160 kata per menit. Kelas 5 170 sampai 189 kata per menit. Kemudian kelas 6 tuh 190 sampai 200 kata per menit. Kemudian ada kualitatif kecepatan membaca 175 sampai 250 kecepatan membaca kecepatan per menit yaitu 175 sampai 250 itu kualifikasinya rendah, kurang memadai. Kemudian 250 sampai 350 itu sedangkan 400 sampai 500 itu tinggi atau efektif. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kecepatan efektif membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca itu menurut Lamb dan Arnold dalam buku Rahim Farida tahun 2007 ada 3, yaitu yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, mempertimbangkan neurologis dan jenis kelamin. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbelakangan neurologis itu misalnya itu tuh maksudnya kayak cacat otak juga, dan kekurangan matang secara fisik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak gagal dan dalam meningkatkan kemampuan baca paham mereka. Lalu ada faktor intelektual. Istilah inteligensi didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara cepat. Secara umum, ada hubungan antara kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ dengan rata-rata peningkatan remedial membaca. Tingkatan intelijensi membaca itu sendiri pada hakikatnya proses berpikir dan memecahkan masalah. Dua orang yang berbeda, IQ-nya sudah pasti akan berbeda hasil dan kemampuan membacanya. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan yaitu ikut mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca para murid. Ya, pada tahun 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pengaruh kecepatan membaca adalah 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca, 25% dari IQ, dan 10% sisanya dari faktor lain. Faktor-faktor yang lain mungkin bisa saja dari faktor fisiologis atau intelektual atau faktor lingkungan. Lalu, Omaggio pada tahun 1984 lebih menyoroti aspek pemahaman bacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman bahasa. Jika disimpulkan, dari ketiga aspek itu ternyata berada pada diri pembacanya. Jadi tergantung bagaimana si pembaca, gaya membaca para pembaca tersebut. Jika pembaca memiliki dan menguasai 3 faktor di atas, proses pemahaman bacaan tidak akan mendapat hambatan apapun.
Lalu, kecepatan membaca juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kebiasaan mereka. Para ahli mengidentifikasikan sejumlah kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap baca mereka. Jadi, kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan buruk mereka juga dapat menjadi faktor kecepatan membacanya mereka. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud adalah membaca dengan vokalisasi atau menyaringkan bacaan. Ada gaya baca. Setiap orang gaya membacanya pasti berbeda-beda. Termasuk ada pula yang membacanya dengan vokalisasi, yaitu menyaringkan bacaan. Lalu yang kedua ada membaca dengan menggerakkan bibir. Gaya kebiasaan membaca setiap orang juga ada yang menggerakkan bibir dan ada juga yang hanya membacanya di dalam hati. Lalu yang ketiga ada membaca dengan gerakan kepala. Jadi ada seorang yang sedang membaca dengan menggerakkan gerakan kepalanya. Ini misalnya, atau ada yang membaca gini atau ya banyaklah contohnya. Lalu yang keempat ada membaca dengan menunjuk baris bacaan dengan jari, pena, atau alat lainnya. Seperti yang sering kita lihat ketika kita sedang membaca Al-Quran atau membaca apapun lah ya, bisa digerakkan dengan dengan jari telunjuk atau jari apapun, lalu dengan pena ini misalnya kayak gitu, terus dengan alat yang lainnya atau alat penunjuk seperti itu. Lalu ada yang kelima, membaca dengan pengulangan kata, frase, atau kalimat. Maksudnya membaca dengan pengulangannya. Jadi membacanya terus aja diulang-ulang dengan banyak sekali lah pengulangan kata atau pengulangan kalimat. Lalu ada juga membaca dengan subvokalisasi atau melafalkan bacaan dalam hati dan pikiran. Nah, contoh yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, ada yang menggerakkan bibir, dan yang sekarang ada membacakan dengan subvokalisasi atau melafalkan bacaan dalam hati atau pikirannya. Lalu selanjutnya ada membaca kata demi kata. Maksudnya bacanya seperti aku sedang membaca misalnya. Nah, itu karakter membacanya ada yang seperti itu. Lalu yang terakhir ada kebiasaan membaca secara insidental. Insidental itu maksudnya dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja. Jadi meluangkan waktu luang pada saat membaca.